Ya, alhamdulillah. Yuk kita hari ini mencoba mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang sudah saya list dan ditambahkan oleh Anda semua terkait banyak masalah sifatnya random. Nah, di sini dengan adanya materi ini terkait dengan pembagian ilmu hukum, kita akan mencoba mempetakan apakah masalah-masalah hukum berikut ini masuk kategori pembagian hukum yang sebelah mana. Ini ya. Diawali dari pembagian hukum apa? Dakwaan. Ya. Kalau berdasarkan sumber hukumnya ada sumber hukum formil sama sumber hukum material. Nah, pembagian materi ini terkait dengan subjek pembuat hukumnya, dan materinya terkait dengan produk hukum yang dihasilkannya. Ya. Yang tampak di sini adalah masalah-masalah hukum, dan tentu yang menjadi PR, menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pembuat hukumnya, subjek hukumnya. Subjek hukumnya dalam sumber hukum siapa? Negara. Kemudian apa? Individu. Kemudian pergaulan internasional. Intinya itu. Ada. Kemudian dikonsepsikan ada regulasi, jurisprudensi, konvensi internasional maupun perjanjian antar individu. Dan ini produk-produknya. Berarti masalah-masalah hukum ini adalah sumber hukum material. Nah, itu dari sisi sumber hukumnya. Kemudian dari pembagian substansi hukum, ada hukum formil sama hukum material. Hukum material itu ngomongin tentang apa? Hukum material adalah substansi mengenai hal-hal yang perlu diatur terkait hal-hal yang sifatnya substantif. Misalnya ngomongin perkawinan, ngomongin tentang jual beli, atau ngomongin tentang pembunuhan, korupsi, dan seterusnya. Nah, ini merupakan sumber hukum material yang regulasinya ada. Itu dalam bentuk masalahnya, bentuk regulasinya ada. Misalnya dalam bentuk regulasi ada KUHP ataupun KUH Perdata. KUHP itu apa? KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini merupakan hukum material. Nah, regulasi yang mengatur masalah formil ini adalah yang formil ini ngomongin tentang apa? Prosedur, mekanisme, tata cara. Ya, dari sisi substansinya. Oke, kita list pembagian formil sama material. Itu ya, ingat, formil sama material. Tadi apa? Kalau material ngomongin tentang substansi. Pidana fokus ngomongin tentang kejahatan sama hukumannya. Ingat ya, kalau pidana ngomongin kejahatan plus pidananya. Nah, kemudian ada dalam lingkup
ketatanegaraan dan berikut pemerintahan. Itu apa terkait dengan kebijakan pidana. Nanti ya biar Anda tidak terlalu meluas, fokus dulu dan formil sama material. Nah, kita coba satu persatu dari masalah hukum ini, mana yang masuk material, mana yang formil. Nah, yang mana dulu? Yang sebelah sini dulu apa? Yang kiri dulu apa kanan dulu? Dakwaan formil atau material? Hah? Formil. Kenapa formil? Karena membahas mengenai prosedur, tata cara. Tata cara apa? Tata cara untuk melaksanakan hukum yang material. Bagaimana pelaku yang melakukan kejahatan bisa dihukum? Dan sebelum dihukum, lebih dahulu melalui proses agar dia bisa dieksekusi. Mekanismenya gimana? Datanya lewat dakwaan. Oke, lanjut lagi. Cerai rujuk. Cerai rujuk. Formil atau material? Material. Ingkar janji diatur dalam KUH Perdata. Penipuan. Denda apa? Apa? Penggelapan. Penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh siapa? Dia yang berwenang melakukan penyidikan? Polisi. Ya, polisi harus punya prosedur dalam menetapkan siapa tersangkanya. Masuk formil. Penangkapan, penyitaan. HAM. Eksekusi. Eksekusi. M apa F? Eksekusi itu prosedur atau suatu hukum material, hukum yang sifatnya substantif. Formil. Sampai eksekusi. Nah, ini bagian akhir dari proses penegakan hukum material. Proses penegakan ini ya. Kalau penegakan hukum material berarti ini termasuk kategori hukum yang formil. Korupsi. Melampaui kewenangan dalam kebijakan. Jadi sama. Marung bertemu tahu? Tata kelola pembagian bagi hasil. Gugatan. M atau F? Kalbuat. Materialnya apa? Materialnya apa? Tergantung apa yang juga. Ini hanya prosedur. Partai kau apa bawa sial? Saya duduk di samping dia pasti sial. Duduk di samping lo.
Gue selalu sial. Ayo lu, baik Bogor. Ayo Bogor apa? Jual beli benda yang tidak jelas. Papamui. Kalau sisi isi fatwanya maka tapi kalau melihat fatwa materi sebagai prosedur untuk membuat hukum ini kemudian RU perampasan aset perampasan aset kemudian perlindungan anak kewajiban warga negara perlindungan alam hak cipta rokok ilegal iklim bukan masalah hukum. Ayo. Kemudian apa? Pembagian apa lagi? Perlindungan hutan. Udah ada ya. Lihat-lihat secara teoritis tadi sudah saya sampaikan di video. Secara teoritis. Ayo. Tadi mau pembagian menurut sisi hukum privat ataupun publik. Pembagian privat atau publik. Tahu ya privat? Kalau privat apa? Publik itu apa? Kalau privat itu ini terlihat ketika Anda lihat di persidangan yang bersengketa itu siapa? Mengenai pembagian privat atau publik ya. Kalau yang bersengketa itu salah satu pihaknya adalah negara dan dari pemerintah, pemerintah bisa menjadi pihak yang diadili di persidangan. Ingat ya, pemerintah bisa menjadi pihak yang diadili dari dalam persidangan. Maka kalau salah satu pihaknya adalah pemerintah, maka bisa dikategorikan sebagai hukum publik. Itu indikator utama yang kelihatan. Secara teoritis hukum publik itu apa? Hukum yang mengatur kepentingan orang banyak. Karena kepentingan orang banyak, maka yang berwenang mewakilinya adalah negara. Dalam hal ini pemerintah. Privat publik. Kalau privat antar perseorangan atau individu atau badan hukum. Saya dengan perusahaan misalnya, saya dengan yayasan. Nah, itu hukum privat. Privat atau publik. Kita identifikasi. Dakwaan privat atau publik? Publik. Cara yang rujuk privat. Ingkar janji penipuan kenapa penipuan itu publik? Lihat siapa yang bersengketa di persidangan antara siapa dan siapa? Antara terdakwa dengan berhadapan dengan JPU, jaksa penuntut. Ini masuk ini publik. Kemudian penggelapan, penyidikan, penangkapan penyidikan,
landasan jenengan berargumentasi bahwa ini publik atau privat? Aduh, merah pri. Nah, semua ada landasannya, asal nilai apa? Gugatan ini adalah sengketa antar pihak individual. Beul horor. Ya ini satu sama penipuan. Tapi ada di ranah privat juga, Pak. Tapi yang golongnya bukti. Tapi kalau baiknya baik itu apa? Artinya jual beli. Perjanjian jual beli masuk kategori hukum privat. Gorornya fatwa MUI. MUI kepentingan umum atau pribadi? Perampasan aset. Apa perlu saya kejar? Pri apa pu? Alasannya? Iya. Nah, wis dulu mulai. Apa alasannya? Alasannya kalau itu pri apa pu? Pri. Alasannya apa? Perampasan aset pribadi? Privat? Apa? Karena antar individu, perampasan aset itu individual. Sengketa itu perampasan aset bukan sengketa kepemilikan aset, tapi sengketa apa? Ini merupakan tidak lanjut dari mana? Dia mau masuk kategori perlindungan anak. Ya, perlindungan anak. Ini kepentingan umum atau privat? Pencemaran nama baik? Kewajiban negara? Perlindungan alam? Terus apa lagi pembagian apa? Dari sisi waktu keberlakuannya sekarang, dari sisi waktu keberlakuannya. Waktu keberlakuannya ada jus constitutum sama jus constituendum. Waktu keberlakuannya, hukum yang berlaku sekarang sama hukum yang hukum yang rencananya akan diberlakukan di masa mendatang. Di antara masalah hukum yang kita list tadi, mana yang masuk dalam kategori jus constituendum atau hukum yang akan berlaku di masa mendatang? Mana? Hukum yang berlaku di masa mendatang. Berarti sekarang belum berlaku. Ingat, hukum yang berlaku di masa mendatang berarti belum berlaku sekarang ini. Mana yang termasuk itu? Aset. Nah, iya, ini merupakan hukum yang berlaku di masa mendatang. Selebihnya ini sudah diatur. Selama tidak diatur. Ini kata kuncinya. Selama tidak ada RU yang akan dilegislasikan.
Itu. Kemudian apa lagi? Hukum pembagian umum khusus. Pembagian umum khusus. Mana yang diatur dalam regulasi yang sifatnya umum, mana yang khusus? Iya. Penipuan ini semuanya banyak, kebanyakan umum. Yang khusus apa? Korupsi. Ini juga sifatnya sifat penyitaan pemasaran aset. Regulasi yang mengatur hal yang khusus. Kekhususan ini mengesampingkan hukum yang sifatnya umum. Lex spesialis berbeda lex generalis. Kemudian apa lagi? Pembagian hukum tertulis sama hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sama hukum tidak tertulis. Mana di antara list masalah hukum ini yang merupakan kebanyakan hukum yang tertulis, sudah tertulis, dalam artian sudah diundangkan, atau dalam artian sudah menjadi bagian dari hukum negara. Mana di antara list masalah hukum ini yang belum menjadi hukum negara atau belum menjadi, tidak menjadi bagian dari hukum negara? Ayo, silakan. Kebanyakan sudah menjadi hukum negara. Yang belum yang mana? Jual beli. Ini masuk kategori hukum adat atau hukum tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis hanya berlaku di level masyarakat. Berlaku di level masyarakat, tapi tidak diundangkan menjadi bagian dari undang-undang. Atau bisa menjadi bagian dari hukum negara kalau dimasukkan menjadi bagian dari regulasi di pembuatan rancangan undang-undang beserta naskah akademiknya, atau ada saksi ahli yang mengetahui hukum adat yang berlaku dan kemudian dijadikan landasan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Kalau tidak melalui mekanisme tersebut, ini masih dalam kategori hukum tidak tertulis. Nah, ini sekilas bagaimana cara kita mengidentifikasi, mempetakan positioning masalah hukum ini dalam materi pembagian hukum yang memberikan kita wawasan terkait bagaimana peta besar terkait dengan masalah hukum. Kalau kita tidak mampu mengidentifikasi, kita bisa salah jalan dalam memberikan solusi hukum yang terkait. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami? Ya, thank you.